Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang Spanning Tree Protocol yang biasa disebut dengan STP. Kalau kita melihat osilayer, masih ingat lapisan osilayer? STP ini atau Spanning Tree Protocol ini masuk ke dalam layer kedua, yaitu layer data link. STP ini adalah open standard, maksudnya bukan dari open vendor, tetapi standar IEEE 802.1 seperti Ethernet, atau mungkin bagi kalian yang memperhatikan standarisasi IEEE itu dimulai dengan 802. Tadi seperti Ethernet 802.3 dan wireless 803.11. 802 ini adalah awal-awal dari IEEE, yaitu pada tahun 80 di bulan 2, yaitu Februari, maka diabadikan menjadi 82. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu fungsi dari STP. Mari kita lihat topologi di sini. Saya punya topologi ada 3 switch 1, 2, dan 3 yang saling terhubung satu sama lain. Dan pada topologi ini disebut dengan redundant topologi. Apa itu redundant topologi? Kalau dari satu titik menuju titik lain dan itu jalurnya lebih dari satu, itu yang dinamakan dengan redundant topologi. Contohnya, pada PC bawah ini, apabila dia ingin mengirim data ke atas, dia bisa lewat jalur yang sebelah kiri maupun jalur yang sebelah kanan. Itu yang dinamakan dengan redundant topology. Kalau hanya bisa mengirim dari sebelah kiri saja, itu bukan redundant topology. Lalu, tujuan redundant topology ini apa? Tujuannya adalah menghindari single point of failure. Kalau ada yang fail atau down, maka traffic atau jalurnya bisa lewat yang lainnya. Contohnya, yang kiri down atau fail, maka trafficnya bisa lewat yang sebelah kanan. Atau ada device yang down, maka bisa lewat jalur lain. Lalu, apa efek dari redundant topology ini? Efeknya, kita lihat pada topologi di sini. Ini seumpamanya ada PC yang bawah ini akan mengirim broadcast frame. Broadcast frame ini dikirim ke beberapa protokol. Protokol-protokol tersebut tidak bisa kerja kalau tidak ada broadcast. Kemudian, tugas dari switch adalah flooding. Apa itu flooding? Yaitu meneruskan dari port asal, kemudian di flooding ke kiri dan ke kanan, diteruskan ke kiri dan ke kanan. Kita coba mengikuti ke arah yang sebelah kiri. Ini sudah saya kasih tanda panah sebelah kiri. Dari switch ini ketika mengirim broadcast frame dan masuk ke port switch, kemudian kita arahkan atau dari switch ini di flooding ke kiri, kita diteruskan ke kiri. Setelah masuk ke dalam portnya switch sebelah kiri, dia akan meneruskan ke arah atas dan ke arah kanan ke switch. Kalau dari sini sudah selesai ya.
Kalau ke arah kanan itu nanti akan diteruskan lagi ke device-nya, yaitu ke laptop, dan diteruskan lagi ke bawah, ke switch bawah ini, dan balik lagi ke switch yang sebelah bawah ini ya, yang menerima port yang sebelah kanan. Dan switch bawah ini melakukan flatting ke bawah lagi, bawah sini, dan sebelah kiri lagi. Dan komputer yang menerima broadcast yang bawah sini ini adalah yang mengirim dari awal tadi, mengirim broadcast frame tadi. Jadi dari sini diteruskan ke kiri, dari kiri diteruskan ke atas, berhenti, ke kanan, dari switch kanan diteruskan ke atas, berhenti, dan diteruskan ke bawah lagi. Dari bawah lagi dikirim ke device yang mengirim tadi, dan kembali lagi ke kiri lagi. Dan ini bukan sesuatu yang diharapkan di jaringan. Jadi apa yang dikirim pada device yang awal seharusnya tidak kembali lagi ke pengirim. Dan inilah yang namanya looping. Ini menyebabkan bandwidth habis karena kebanyakan looping. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah looping ini ada yang namanya STP, yaitu Sending Tree Protocol. Okay. Jadi alurnya tadi ya, alur dari looping tadi adalah, yang pertama adalah ada redundant topology, yaitu dua arah kanan dan arah kiri. Kalau hanya satu arah saja itu bukan redundant topology. Kemudian ada yang mengirim broadcast frame. Setelah itu terjadi switching loop. Jika salah satu ini tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi ya, itu tidak akan terjadi yang namanya switching loop. Contohnya apabila tidak terjadi redundant topology ini, maka tidak akan terjadi switching loop. Supaya tetap bisa menggunakan redundant topology dan tetap bisa mengirim broadcast, maka spanning tree protocol hadir di sini. Jadi fungsi dari STP ini adalah mencegah switching loop di layer 2. Kemudian bagaimana caranya? Di sini kita tetap contohkan pada topologi yang sama. STP akan bekerja di mana blok yang perlu diblok. Jadi ada jalur yang perlu diblok. Contohnya pada laptop A ini mengirim broadcast frame lewat jalur sebelah kiri seperti tadi. Dari switch akan deflecting ke sebelah kiri dan diarahkan ke atas dan ke kanan, atau deflecting ke atas dan ke kanan. Dan dari switch kanan dia akan melakukan flatting atau diarahkan ke atas, dan dia tidak bisa flatting ke bawah sini karena sudah diblok. Nah, ini menyebabkan tidak terjadi looping atau perulangan. Inilah yang dinamakan dengan STP. Dan ternyata realitanya penggunaan STP ini tidak sesimpel itu. Kita harus menggunakan algoritma atau cara-cara langkah-langkah untuk mencari yang mana yang akan diblok. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang BPDU ini ya, BPDU atau Data Unit
Bridge Protocol Data Unit. BPDU ini dikirim oleh semua switch. Jadi di setiap switch ini akan mengirimkan BPDU. BPDU ini berisi Bridge ID. Bridge ID ini mempunyai dua komponen, yaitu priority dan MAC address. MAC address ini unik ya. MAC address ini sifatnya unik, sedangkan priority ini nilainya antara 0 sampai ini 65535. Dan defaultnya adalah tengah-tengah antara 0 sampai 65535, yaitu 32768. Ini adalah tengah-tengah dari 0 sampai 65535. Untuk apa Bridge ID ini? Perlu kita ketahui bahwa setiap mengenerate BPDU ini, jadi BPDU dikirim ke semua switch yang aktif STP. Apa yang ada di dalam BPDU ini adalah priority dan MAC address. Gunanya untuk apa? Untuk kenalan pada port tetangganya. Jadi kenalan ya. Kalau di routing protokol mirip hello packet. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang istilah-istilah pada STP. Dalam sebuah topologi jaringan tidak semudah menentukan role yang mana yang harus diblok. Jadi sudah saya jelaskan. Di sini yang pertama ada switch role. Switch role ini terdiri dari root brick, yang ini root brick dengan jumlah 1 dengan lowest bridge ID. Bridge ID tadi komponennya ada dua, yaitu priority dan MAC address. Jadi yang dibandingkan adalah priority dan MAC address dilihat yang paling kecil. Contohnya, seumpamanya di sini dipasang MAC address dan priority. Di sini juga dipasang MAC address dan priority. Di sini juga dipasang MAC address dan priority. Ini yang root bridge tadi itu dilihat dari ketiga ini dilihat priority-nya yang paling rendah nilainya itu yang mana? Itu yang dijadikan root bridge. Kalau seumpamanya nilai priority-nya default semua sama semua, seumpamanya di sini defaultnya 32768, di sini juga sama-sama, maka dilihat MAC address-nya yang unik, kan tidak sama. Kalau MAC address, kalau priority bisa sama, sedangkan MAC address itu tidak bisa sama. Jadi dilihat MAC address-nya yang paling cost-nya paling sedikit atau lowest tadi ya. Seumpamanya di sini adalah root bridge, seumpamanya salah satu dari ketiga switch. Kemudian yang kedua ini ada non-root bridge. Non-root bridge ini jumlahnya adalah sisa dari root bridge. Contohnya di sini tadi root bridge masuk ke dalam root bridge. Kemudian yang non-root bridge adalah dua ini, 1, 2, sisa dari switch ini. Kalau semuanya ada 5 switch, yaitu berarti non-root bridge-nya ada 4. Oke. Karena root bridge-nya adalah satu saja, berarti non-root bridge-nya ada 4.
Kemudian yang kedua ini adalah port rule. Statusnya adalah forwarding. Jumlahnya ada 1 di setiap non-root break. Jadi jumlah root rule adalah jumlah non-root break. Jadi tadi kan non-root bridge-nya tadi ada 2. Jadi root rule-nya tadi juga ada 2. Kuantitasnya 1 di setiap NRP ini. Dan bagaimana memilih root port? Yang pertama, ada port yang mempunyai cost terkecil. Cost menuju root bridge. Cost itu mengacu pada bandwidth-nya. Semakin besar bandwidth-nya, maka cost-nya semakin kecil. Contohnya adalah kita bisa lihat yang sebelah sini ya. Ini adalah standar dari IEEE ini. Jadi semuanya ada Ethernet 10 Mbps. Ini cost-nya ada 10. Kemudian Fast Ethernet 100 Mbps, ini cost-nya ada 9. Sini Giga Ethernet cost-nya 4. 10 Giga Ethernet cost-nya ada 2. Jadi semakin besar ini ya, ini cost-nya itu semakin kecil. Ini sudah merupakan standar dari IEEE. Kemudian ada yang kedua, lowest neighbor break ID. Itu adalah melihat tetangganya yang mempunyai break ID yang terkecil. Kemudian ada lowest neighbor port ID. Jadi switch punya switch ID dan port juga sama punya ID, jadi port priority dan port number. Dan defaultnya 128 diikuti 128 ya, defaultnya ini diikuti dengan angka port. Kemudian ada desain port dengan jumlah 1 di setiap segmen. Kita contohnya tadi di sini desain bednya di sini ada ini dimulai dari bawah 1 di sini 2 3 4 5 6 dan 6 ya. Kalau ke end device itu contohnya adalah printer nih. Kalau port di root bridge tadi jumlahnya ada 6 tadi. Kalau ke end device ya, end device itu contohnya adalah ke printer, notebook, dan PC. Di sini di end device ini tidak ada looping karena langsung connect ke end device-nya. Contohnya di sini ada, contohnya lagi di sini ada 3, 1, 2, dan 3 yang langsung ke end device. Oke. Kemudian yang ketiga ini adalah lawannya root port. Jadi port yang ada di depannya root port itu masuk ke dalam desain port. Jadi port yang berhadapan dengan designated port.
Kemudian selanjutnya, bagaimana kita bisa melihat port yang harus diblok? Maka di sini ada yang namanya non-designated port. Jadi non-designated port ini adalah port yang diblok. Maka di sini ada jumlahnya di sini. Tidak bisa ditentukan tergantung dari topologinya. Di sini yang pertama adalah switch yang jauh dari root bridge. Jadi switch yang lebih tinggi cos ke arah root bridge itu yang harus diblok. Yang kedua ada switch dengan bridge ID lebih tinggi, itu ya juga yang akan diblok. Jadi non-designated port ini adalah port-port yang diblok. Ini syaratnya tadi yang pertama, switch yang jauh dari root bridge. Switch yang lebih tinggi cos ke arah root bridge itu yang perlu diblok. Yang kedua adalah switch yang bridge ID-nya itu lebih tinggi. Ya, bridge ID-nya lebih tinggi, jadi itu yang diblok. Oke, untuk memahami tentang STP ini, silakan kalian melihat video konfigurasi dari STP. Oke, saya akhiri materi tentang Sending Tree Protocol ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.